Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Oge SOS. Dan pada kesempatan baik ini, di samping kanan saya setelah hadir seorang mama ya, aktivis mama, olahragawan, seniman. Mama di samping kanan saya ini adalah seorang pelatih atau instruktur aerobik. Tepuk tangan dulu buat Mak Gobet. Mak Gobet nih, sebelum saya atau kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang masalah aerobik, dunia aerobik tentunya ya, boleh memperkenalkan diri Mak Gobet, silakan. Halo, nama saya Mak Gobet. Saya mengajar aerobik, tari dan dancer. Kenapa mau dikatain Mak Gobet? Kenapa? Ada sejarahnya nggak Mak Gobet? Iya. Waktu pas saya ngajar di Rangkas Bitung, diberikan sama seorang suhu, katanya kamu ini bawa hoki, namanya Gobet. Pastilah kalau orang Sunda bilang mau pemotong kentang ya. Iya, Gobet itu peso badan. Peso badan tapi mintul gitu dari Tinuseng. Iya. Keriting. Itu. Gobet itu singkatan dari goyang bedas. Goyang bedas. Ya. Maaf nih ya, kalau ada yang tersindir ini bukan maksud untuk menjurus kepada salah seorang atau salah satu ya. Tapi Mak Gobet ini memang merupakan salah satu sebutan. Iya. Ya. Oke. Mak Gobet sudah berapa lama nih menggeluti dunia aerobik? Sekitar 17 tahun. 17 tahun. Iya. 17 tahun aerobik terus. Dari usia berapa itu? Saya aerobik dari usia 21. 21 tahun. Tapi tidak langsung mengajar. Jadi 21 hanya mengenal. Karena saya keluar dari tari. Tari, jurusan Ya. tari. Ya. Apa? ISBI 99. Oh, tari dari mana? ISBI. ISBI. Tahun 99. 99. ISBI ini. Bandung. ISBI Bandung. Iya, saya Angkatan 99. Di usia 21 tahun ya. Nah, kenapa memilih menjadi instruktur aerobik? Kalau dulu ngejar pagelaran tari dengan aula yang sangat luas, dari sana ke sana yang durasinya sangat luas, kita ngapan lah ya kalau misalnya ngejar trisi ke sana. Jadi dibarenginya dengan olahraga. Kebetulan kita searching lah olahraga yang waktu yang pas gitu. Pas kebetulan aerobik itu enak, dapat musiknya, cuman memang tempo sama aturannya beda dengan di tari. Kalau di tari kita jinjit ya, apalagi kita tari tradisional, terutama Sunda gitu ya, banyak jinjit. Kalau di senam itu harus tegas. Memang saya 2 tahun bisa ngebedain dunia tari sama dunia senam. Asalnya campur lah. Saya pas pas senam aerobik itu seperti menari. Ya, memang di aerobik aturannya ada nggak? Aturannya memang kurbanya naik tinggi gitu. Kalau di tari itu kan biasanya sesuai lagu, sesuai nada, kita ngikutin flow ke musik gitu. Kalau aerobik itu ada kurvanya. Dia dari pelan menanjak tinggi, semakin tinggi nanti dia menurun, cooling down, selesai. Saya menginginkan tadinya mereka musik-musik Latin yang dijadikan gerak ke seluruh dunia. Terus saya lihat seniman kita juga kaya karya gitu. Cuman memang mungkin collapse-nya belum pas mungkin ya antara orang senam sama seniman. Terus saya juga pernah senam ke orang tunarungu yang tidak mendengar. Jadi kita memakai sentuhan juga. Agak susah sih. Kalau tunarungu gerakan harus tepat. Iya. Mereka kan tidak mendengar dan itu sangat tantangan buat saya mengajar. Pernah saya juga mengajar ke lapas warga binaan gitu yang memang luar biasa lah pengalamannya, ada rasa takut tapi saya sadar mereka manusia sama. Oke, ngomong-ngomong punya sanggar sendiri nggak atau tempat senam sendiri yang khusus? Ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini karena emak ngajarnya sampai keluar kota, emak tidak membuka sanggar sendiri. Tidak matok di satu tempat. Karena emak tidak menetap. Ini kita baru pulang tur Jawa Tengah, Brebes, kita tur seluruh Jawa Brebes. Bersama instruktur lain? Tidak, saya sendiri. Oh gitu, ya mantap. Karena emak punya manajemen sendiri dan kemudian jadi jarang menetap di satu kota.
Dan biasanya para ibu-ibu atau kelompok senam, kelompok aerobik itu biasanya memang dia cari instruktur yang baru pengennya kan. Iya. Kadang-kadang dengan instruktur yang itu aja mereka itu Bosan, boring iya. gitu ya. Kecuali memang kitanya berinovasi dan Panggilan, maaf nih, Ya. panggilan. Kalau jadi instruktur berapa panggilan kira-kira? rate Budget berapa kira? budgetnya paling 500, paling UMR-nya 300 300 itu kalau yang dekat. kelas ya. Kalau yang jauh nggak mungkin kan? Kalau yang Biaya jauh ongkos. biasanya Ya, sesuai ini, ya, sesuai ya, manajemennya. betul. Oke. Sebetulnya kalau untuk harga kita tidak mematok. Kalau misalnya memang sistemnya sosial, ya kita bisa mengkondisikan. Yang membedakan nih dalam dunia aerobik, membedakan tradisi sama modern itu apa? Di dalam aerobik Apa dari gerakan? sangat bagaimana musiknya. Hmm. Tempo mungkin sama. Ma pernah bikin kan rata-rata musik house musik, rhythm atau DJ gitu ya. Tetap Disco. musiknya, ya disco kalau zaman dulu disco. Jadi musiknya tetap itu, tapi tetap dimasukkan aransemen lain. Ma kerjasama dengan ISBI, maksudnya ada suling kita, Betul. ada kendang lah. Atau Pernah menjadi seorang koreo untuk aerobik dengan musik yang mellow pernah? pernah sangat harus. Gimana tuh kerasanya? Biasanya kan kalau aerobik tenginanya kalau Ya, terutama kalau kita ke bagian audiensnya lansia di atas 45 ke atas, tidak mungkin juga kita jingkrak sana jingkrak sini. Jadi kalau memang instruktur aerobik itu harus mengkondisikan dengan audiens, misalnya pemula kah, mahir kah, lansia kah, atau memang mereka tidak suka koreo aerobik. Contoh saya pernah mengajar bapak-bapak damkar. Tidak mungkin kan dikasih gerakan yang goyang sana, goyang sini atau kayak gimana. Jadi kita mengkondisikan bagaimana bapak-bapak itu tetap bisa bergerak tanpa harus malu itu gerakan perempuan misalnya. atau gerakannya coba bikin gerakan haluras. Yes. Harapan Mak Gobet nih selaku instruktur aerobik ke depan pengennya seperti apa? Harapan saya itu satu, sebetulnya pengen memasyarakatkan aerobik dengan luas. Karena stigma aerobik itu mahal katanya. Kalau manggil instrukturnya itu mahal. Sebetulnya sekarang sudah sangat meluas sampai ke masyarakat paling Tingkat bawah. RW kadang Iya, ya. Sekarang itu sudah. ada ibu-ibu aerobik kan. Iya, saya kemarin ke Jawa Tengah dan ngajar aerobik di tengah hutan, di gunung sampai di pinggir laut. Kebetulan mereka ini nelayan atau gimana. Saya sangat suka sama antusias mereka. Aerobik di sana jam 8:30 malam karena mereka habis melaut. Mengantar bapak-bapaknya melaut 8:30. Saya aplaus banget. Luar biasa. Ada satu lagi nih yang ini. Jadi kendala nggak kalau misalkan yang di belakang kita itu ya, mustami ya kalau ini ya, itu tidak semua umurnya. Ada yang muda, kadang-kadang juga ada yang tua. Iya. Kendala bu nggak? Jadi kepada seorang instruktur. Itu tantangan. Kita harus mencari gerakan yang universal sifatnya, dinikmati semua orang. Terus Gak mungkin kan kalau di belakang tuh ada nenek-nenek tapi Iya. orang kebanyakan itu kan tidak mungkin orang bikin gerakan yang energi kan. ya, jadi yang anak muda kerangkul, yang usia lanjut kerangkul, intinya sih bergerak gitu. Ada yang mau sampaikan nggak buat para netizen atau aerobik ismu apa sih? Ya, aerobikisme seluruh Indonesia. Gimana yang ada disampaikan ya? Saya menyampaikan tentang aerobik yang di masa pandemi saat ini. Virus itu bisa dihancurkan dengan imun yang kuat. Betul. Imun yang kuat itu dengan berolahraga salah satunya. Jadi jangan sampai tidak berolahraga. Bukan harus aerobik, tapi memang harus berolahraga. Berkerumun itu kalau nggak berkerumun nggak karuan. Kalau yang namanya aerobik sudah jelas, aerobik itu senam itu sudah jarak sudah jelas. Ya, ada Ya, jarak. mau tidak mungkin nempel ya. Kalau nempel itu dansa namanya. Oke, terima kasih Mak Gobet ya.
Ya, kami berdua undur pamit. Saya OGSOS. Saya Magobek. Ya, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.